Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa adalah kesalahan-kesalahan yang sering diremehkan wanita. Nah, ini guru kita Ustaz Lulung udah bawa ember sama gayung dari tadi kan, semangat. Kalau misalnya nggak dikasih kesempatan duluan ya, tidak ada praktekin dah kalau gitu gimana sih caranya mandi junub buat perempuan? Langsung aja. Iya, langsung aja. Mau praktek mandi di sini. Makanya, untung nggak bawa airnya. Tujuh saya basah repot nanti. Ini praktek aja Pak Ustadz, Oh, mohon iya, praktek izin. doang. Mohon izin guru-guruku semua ya, peragaan ya. Kalau saya katanya mau dimaafin aja ya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya hukum mandi wajib itu ada dua hal yang kadang-kadang kita suka remehkan. Mungkin dari niat. Misalnya kita niatnya niat mandi haid, ya kita akan ucapkan usoli. Usoli. Nawaitul guslar al-hadas akbar minal haid. Jadi haidnya disebut. Atau nawaitul guslar al-hadasil akbar minal junub. Jadi junub disebut. Jadi harus disebut. Nah, disebutkan. Oh, bahasa Indonesia gimana? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab ya. Boleh bahasa Sunda juga boleh kalau emang dari Garut, tata ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah adat itu kan di luar sholat. Nah, kalau kita ngomongin cara mandinya ada dua macam kalau dalam hadis. Pemirsa yang dirahmati Allah ya. Buat wanita-wanita soleha di luar sana, Masya Allah. Yuk kita mandi, misalnya apa nih? Kalau hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau dalam hadis dari Nabi mengatakan gini, kalau kita mau mandi junub itu, pertama kita tetap berwudu dulu. Seperti kita mau sholat. Setelah berwudu, baru kita guyur sebelah kanan dulu 3 kali. Ini ada air nih ya, guyur 3 kali. Nah, sebelah kanan 3 kali. Boleh. Nah, baru sebelah kiri 3 kali. Nah, udah sebelah 3 kali, baru kita sebor semuanya. Nah, sebor itu apa? Harus mengenai sela-sela rambut kita, kulit kepala kita, sela-sela jari kita, kuping kita bersihkan semua yang sela-sela dari atas sampai bawah harus kita basuh sampai benar-benar basah, mandi basah. Do you understand? Nah, kalau sampai ada yang tertinggal kulit itu ada yang nggak terbasuh, maka kita harus ulang kembali. Nah, baru setelah itu kita berwudu lagi, barulah kita selesai. Nah, kalau menurut hadis dari Maimunah radhiyallahu anha itu ketika kita yang namanya mau mandi setelah haid ataupun setelah junub, kita basuh dulu dong tangan kita. Udah kita basuh, kita bersihkan yang namanya sekujur tubuh kita, terutama banget kemaluan tempat kita. Tempat keluarnya najis. Baru setelah itu kita berwudu. Setelah berwudu, nah kalau hadis dari Aisyah kan tadi kanan dulu 3 kali. Itu kalau pakai gayung, kalau pakai shower 3 kali. Kalau shower 3 kali, ya gitu kan. Kalau shower, kalau gayung enak 3. Nah kalau kita dari hadis dari Maimunah langsung gak usah pakai 3 kanan 3 kiri. Nah, tapi kita langsung diguyur, disebor, diguyur. Jadi nggak pakai 3 gelombang kanan, 3 gelombang kiri enggak. Tapi gitu kita ya. langsung diguyur. Setelah itu baru kita mandi seperti biasa. Ingat, rambut kita kalau panjang, hadis dari Ummu Salamah tidak perlu dibuka. Tapi yang penting kulitnya tuh kena semuanya. Kalaupun dibuka juga itu lebih bagus lagi. Karena apa? Biar seluruh ujung rambut kita terkena yang namanya air. Mudah-mudahan menjadi suci bagi kita semua. Ini rambutnya. Ini rambut saya nih misalnya. Nih kalau misalnya di konde kan begini nih. Ya kan, diputar-putar tuh. Itu kalau hadis Ummu Salamah nggak perlu dibuka. Ya. Yang penting semuanya kena nama air itu ya. Tapi kalau misalnya kita lepaskan panjang rambut kita, pemirsa, maka kita basuh dari ujung rambut atas di sela-sela sampai ke bawah dan di sela-sela. Seperti ini ya, gelombang kanan, gelombang kiri. Seperti itu. Jadi inilah beberapa hadis. Ada yang memakai hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga hadis dari Maimunah. Yang penting kalau tiba-tiba gimana nih Bu saja pada saat kita selesai junub kan kita nggak tahu ada rambut yang rontok. Apakah kita cari-cari di kasur? Ini mana ini rambut yang rontok? Atau ketika kita dalam keadaan haid kita lupa kita potong kuku. Kita lupa rambut kita pada saat kita nyisir rontok. Apakah kita simpan dan kita nanti mandi wajib kita sertakan itu rambut dan kuku itu yang tadi kita potong. Kalau memang itu kita nyimpannya emang rapi dan memang tidak hilang, silakan kita bawa. Tapi kalau enggak, tidak menyulitkan. Kenapa? Yang kita basuh adalah yang ada dalam tubuh kita. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Jadi inilah ember yang saya bawa tadi. Itu balikin dulu deh embernya ya. Makasih banyak Ustaz Lulung. Tapi jangan sampai lupa nih, jamaah suka lupa. Buat mengingatkan aja. Kadang udah semuanya basah, udelnya lupa. Iya itu udel dia. itu kan bagiannya kan agak dalam tuh. Agak Jadi dalam. bersihin aja. Iya benar juga Kadang-kadang ya. tuh suka kelupa. Maaf ya Ustadz ya.
Ini coba mengingatkan. Jadi semuanya udah basah, bagian dalamnya udah nggak kena. Iya, bahkan Makanya hadis juga- dari Aisyah juga ya, kalau sebagai perempuan ada kita pakai kapas untuk membersihkan dua yang tempat keluarnya najis. Masya Dengan Allah, terima kapas ya, kasih. jangan lupa dengan kapas. Kapas ya, bukan dengan sikat ini kan, bukan sikat kamar mandi. Nauzubillah min dzalik. Lecet. Terima kasih banyak Ustaz Lulung atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih kesalahan wanita yang berikutnya. Yang berikutnya ini paling umum nih sebenarnya, percaya dengan mitos. Contoh mungkin, nanti kalau hamil jangan lupa itu pakai peniti, ya bawa gunting. Terus kalau enggak, jangan depan pintu, jangan, nanti jauh jodoh. Jangan ngerendam cucian, Hah? ntar bisa kembar air kata gitu. Oh, kembar air. Kembar. Nyapunya yang biar bersih. Kalau nggak bersih, suaminya berewokan. Wah, ini bagaimana saudara? Mohon izin penjelasannya. Ramadan ya. Sebelumnya Mohon saya izin. ya, Iya. Rendangnya silakan. kirain lupa. Soalnya ini. Enakan. Lumayan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda. Kembali lagi kami sampaikan. Karena ini berkaitan hal yang sepele. Tapi membahayakan bagi wanita. Bahkan ini bisa membahayakan agama. Karena bisa merusak syahadat. Apa itu? Percaya sesuatu yang hal-hal yang bisa merusak syahadat. Hati-hati. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tadi sudah diberikan contoh oleh Mas Fadli. Kaitannya dengan adanya... Ada masalah? Maaf Pak, AC-nya langsung ke saya masih dikit dingin, menggigil. Kirain ada masalah apa di belakangnya. Karena wanita itu identik dengan kelembutan, identik dengan percaya. Makanya salah satu yang bisa terpengaruh oleh Dajjal adalah wanita. Jagalah wanitamu, karena wanita-wanita itu maaf tanpa memojokkan atau Wanita. wanita menyudutkan wanita, karena wanita ini mudah dikelabui, lembut perasaannya, hatinya, mohon maaf, lemah fisiknya, sehingga wanita mudah kerasukan, mudah menghayal, gampang dijanjiin dan sebagainya. Inilah yang membuat wanita ini, maaf, astagfirullahaladzim, banyak yang stres, bahkan mudahnya percaya hal-hal yang kemusyrikan. Ingat, seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali satu, dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Dan ingat, kenapa bisa? Karena syirik ini bisa meruntuhkan pahala kita. Wahai wanita, hati-hati. Jikalau engkau mendatangi tukang ini meramal, perempuan kan meramal, melihat ini, Bintang, ya zodiak, itu kan biasa. Wanita itu menganggap remeh, tapi hati-hati. Ketika engkau percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah, dan ada sesuatu yang bisa membahayakan kecuali dari Allah, atas sisi hati-hati. Itu pun bisa membahayakan, rusak syahadatnya. Jadi mungkin bercanda, mungkin bermain, ini bahaya. Nanti kamu akan bisa begini. Ini hati-hati. Sama tadi perihal tentang maaf, di budaya kita ada namanya pamali. Pamali itu bahasa Arab sebenarnya pimali. Kalau bahasa Bugis fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Pernah kejadian seperti ini terjadi, sehingga terjadi seperti ini. Jadi hati-hati, mohon maaf, jangan duduk di tangga. Kenapa? Menghalangi orang lewat. Jangan duduk di tangga kalau maghrib. Ya jelas, nanti keinjek dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari sini kita, mungkin dari awal, ingat ya, dari awal inilah yang bisa merusak. Kebayang nggak terjadinya penyembahan berhala? Terjadinya penyembahan berhala itu diawali dengan adanya kepercayaan memuja, mengagungkan seseorang sehingga membuat patung untuk dia. Lalu generasi berikutnya justru menyembahnya. Jadi atas apa yang kita lakukan mungkin biasa-biasa saja. Tapi ini bisa jadi membahayakan. Makanya kata guru saya dulu, Allah yarham, Andre Guruta Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, apa kata beliau? Sekarang susah, karena kenapa? Orang cepat, dikit-dikit dulu musyrik, sekarang dikiranya sulap-sulap, trik-trik sulap. Jadi banyak juga yang harus ditelaah. Apa yang kita sampaikan tidak langsung, notabene-nya langsung dipercaya, tapi harus dilihat dulu. Dengan siapa, bagaimana dasarnya, bagaimana. Ada namanya cerita Israiliyat. Ada kisah-kisah dan ini hati-hati. Jangan sampai bisa membahayakan diri kita sampai timbulnya ketakutan. Mohon maaf, sampai hati-hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemarin anak-anak saya bersyukur juga sih
bahwa kita harus pindah-pindah kamar harus ditempati semua. Itu bukan mitos, itu memang ada anjuran dalam agama untuk menghidupkan rumah, membaca Quran dan sebagainya. Bukan kita takut kepada setan, tapi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Hati-hati, kayak seperti ini. Memang ada jin yang takut dengan benda tajam, sehingga disimpan gunting. Tapi pertanyaannya, apakah tidak membahayakan buat bayi? Atau bisa jadi yang kedua, apakah tidak merusak akidah? Makanya dahulu kata Nabi, aku melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan. Kenapa? Karena takutnya kena kemusyrikan. Jadi kalau membahayakan jangan sampai gara-gara ini. ini. Zaman sekarang ini juga kita lihat ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau memang nggak ada ajarannya dari Jangan. dari Islam, nggak usah lah dilakukan gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ada namanya sugesti. Iya. Sebenarnya tidak terjadi karena sugestinya yang membuat dia percaya Akhirnya sama kejadian. Kejadian. Ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Nah, permasalahan berikutnya ini adalah pada wanita, atau kesalahan yang sering dilakukan pada wanita adalah menyambung rambut atau mungkin memakai rambut palsu. Karena memang banyak ya mungkin wanita yang wig bisa jadi, atau dia ada zamannya extension juga, ada tuh yang disambung rambutnya karena pengen rambutnya pendek pengen panjang gitu ya kan. Rambutnya panjang pengen pendek, pakai wig akhirnya. Nah, ini bagaimana nih? Apakah boleh atau enggak? Karena kan ini bicara masalah mahkota kan, wanita kan rambutnya ini mahkotanya Ustaz Syam. Ini cinta Fadl Ustaz Syam penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat guru-guruku, Bunda Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua umatnya bahwasanya la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat yang menyambung dan minta disambung rambutnya. Subhanallah. Dari hadis ini para ulama ternyata mengalami perbedaan pendapat juga, ada ikhtilaf di antara ulama. Ulama yang pertama mengatakan benar-benar haram, baik itu rambut yang disambung adalah dari rambut manusia ataupun daripada rambut orang lain atau rambut dia sendiri, ya. Misalnya rambut dia sudah dipotong kemudian ditaruh disambung lagi nanti, subhanallah. Nah, ini juga termasuk diantara keharaman ulama yang pertama, golongan yang pertama. Termasuk diantaranya lebih haram lagi, apalagi kalau bahannya daripada bahan yang najis memang. Nah, itu yang pertama. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak semuanya menyambung itu adalah haram. Ada menyambung yang diperbolehkan, bukan disunnahkan atau diperintahkan, tapi diperbolehkan. Untuk apa? Untuk yang tadi mungkin ada kecelakaan ataupun ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk mengenakan sambungan tadi. Contoh misalnya bahan yang digunakan yang pertama adalah bahan yang halal. Kemudian yang kedua bukan termasuk di antara bahan yang najis. Kemudian dia juga mendapatkan izin daripada suaminya dan bukan daripada rambut manusia. Ya, bukan daripada rambut manusia, ya, artinya bahannya adalah bahan sintetis. Kemudian dia mendapatkan izin daripada suaminya. Tentu saja kalau kita berbicara tentang wig rambut palsu tadi, tentu saja yang boleh melihatnya hanya mahramnya juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami kerontokan rambutnya, lalu dia memakai wig, tetap saja yang melihatnya adalah suaminya. Berarti tentu saja dia memerlukan izin daripada suaminya. Tapi kalau untuk keluar rumah jelas-jelas haram sudah. Kenapa? Karena dia otomatis membuka jilbabnya atau membuka auratnya. Maka subhanallah, ketika melihat fenomena yang seperti ini, maka kita kembalikan lagi kepada ulama-ulama kita. Bahwasanya ulama ada yang lebih berhati-hati dengan mengatakan semuanya haram karena khawatir masuk dalam sabda baginda Nabi SAW, Allah melaknat yang menyambung dan juga yang minta untuk disambungkan. Nah, Nabi tidak menjelaskan disambung yang seperti apa, dari bahan yang seperti apa. Namun para ulama menguraikan, oh yang diharamkan ternyata daripada bahan kalau itu adalah rambut manusia. Oh, yang diharamkan adalah karena dia daripada bahan yang najis, misalnya dari bulu-bulu binatang yang ternyata binatang tersebut adalah binatang yang najis. Oh, ternyata diharamkan karena dia bertabarruj untuk memamerkan kepada orang lain yang bukan mahramnya, bukan kepada suaminya. Dia berhias diri di luar rumah bukan untuk kepada suaminya. Maka berarti boleh jikalau ada daripada izin suaminya. Sebagai seorang muslimah yang lebih berhati-hati, maka kita menghindari daripada perbuatan
perbedaan ulama tadi. Subhanallah, jagalah aurat kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memamerkan apa yang tidak perlu untuk dipamerkan kepada orang lain. Maka subhanallah, dari perbedaan pendapat ini kita mengambil hikmah bahwa Islam tuh nggak kaku-kaku amat. Ada tren, ya silahkan diikuti. Ada keperluan, silahkan diikuti. Selama tidak melanggar syariat agama. Misal ada orang yang mungkin kecelakaan, ya mungkin pada saat kecelakaan membuat bentuk hidungnya tidak seperti dengan hidung orang seperti biasanya, maka boleh untuk melakukan yakni operasi tadi untuk memperbaiki fungsinya, untuk memperbaiki sebagaimana hidung manusia normal pada umumnya. Tapi nggak usah ditambah-tambahin lagi saya sampai merubah bentuknya. Maka subhanallah, Islam tidak begitu kaku. Islam juga membolehkan sesuatu selama itu tidak melanggar syariat agama atau tidak termasuk dalam laknat Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala. Ya, jadi intinya adalah kalau misalnya itu hanya untuk pengobatan, betul. silakan. Dan Tapi kalau- pembolehan. Betul. Iya. Kalau buat gaya-gayaan, no gitu ya. No, buat gaya-gayaan. karena pasti tabarruj. Iya. Nah, makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Siap. Ya Allah, mudah-mudahan berkah ilmunya. Sekarang kita lanjut lagi, kita kembali ya. Kita akan membacakan kalau sekarang surat masuk nih. Ya, kalau gitu ya di rumah jangan langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Izin, saya ngambil dulu sebentar. Surat cinta. Surat cinta. Surat Wah. cintaku yang pertama. Aduh, ini udah mulai ini nih. Membikin Kotaknya hati. panggil tukang besi besok dilas lagi itu. Dilas lagi ya. Udah mulai karat ya? penyok, Oh, iya, penyok, karat kayaknya. Kita masuk ke pertanyaan. Wah, nih, nggak tahu dari mana nih, nggak bisa. Wah, hamba Allah ya. Assalamualaikum, Ustadz mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya semuanya perempuan dan saya bingung. Katanya dalam Islam anak harus disunat. Tapi Wah. suami saya takut akan terjadi apa-apa dengan anak saya. Tapi apakah itu bisa jadi kesalahan bagi saya dan suami saya soalnya tidak menghitan anak perempuan? Nah ini bagaimana nih Ustaz Zalulung, anak perempuan? Saya sih alhamdulillah kemarin anak perempuan saya sunat semua sih. Nah, itu Iya. dia. Jadi kalau kita ngomongin masalah laki atau perempuan disunat, memang itu kan ada dalam Gimana kalau saya Al-Qur'an. tausiah? Ya, Oh, tausiah tausiah aja, ya. iya, tausiah Dan aja. saya sambil duduk. Oh jangan dong, diri aja dong. Ya kan? Baik, mohon izin Pak Ustadz. Kabarnya dari Ustadz Syam, Masya Allah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai wanita kita patut bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita benar-benar dimuliakan oleh Allah. Bukan banyak aturan mengekang, tapi banyak aturan untuk membatasi yang namanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sengaja ataupun tidak disengaja. Karena apa? Kalau seorang wanita bisa menjadi istri yang soleha, ibu yang soleha, wanita yang soleha, itulah perhiasan dunia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin tadi masalah anak perempuan, memang ada di dalam Al-Quran dinyatakan anitabi milata Ibrahim Hanifa. Ikutilah tradisi agamanya Nabi Ibrahim yang sangat cenderung pada kebenaran, yang jauh daripada kemusyrikan. Sebagai wanita, gimana ya kalau nggak disunat? Atau gimana ya kalau disunat? Apakah salah kalau nggak disunat? Di dalam hadis dalam kitab Al-Muwatta dinyatakan, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-khitanu sunnatun lirijal wa mukramatun linisa. Yang namanya disunat itu atau dihitan itu bagi laki-laki adalah suatu hal yang sangat wajib, ya. Tapi bagi wanita adalah mukromatun, yaitu sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan. Jadi kalau wanita disunat, satu, dia mendapatkan kemuliaan. Kedua, dia dihormati. Ketiga, menyenangkan bagi kelak suaminya nanti. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah hitan, ada di zaman Rasulullah seorang wanita bernama Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah seorang wanita yang memang khususon untuk menghitan para wanita. Jadi kalau zaman sekarang mungkin bidan, Pak Ustadz, mohon izin ya. Jadi itu kalau kita melahirkan anak perempuan, seminggu dia dilahirkan itu langsung dihitan, langsung pakai tindik. Karena kan wanita. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah hal ini, silahkan yang namanya kita disunat itu penting. Hanya saja mungkin ketakutan Bapak tadi, mohon izin ya, takut kalau misalnya maaf banget menurut hadis dari Ummu Atiyah, takut kelebihan. Padahal yang dicolek maaf tuh hanya selaput putihnya saja. Tapi ini takutnya kepotong seperti itulah ya. Jadi kalau kita ngomongin Merusak. hal ini Takutnya merusak yang namanya apa yang menjadi kewanitaannya tadi. Maka ketika Ummu Atiyah menghitan seorang wanita, Nabi bersabda, la tunhiki, janganlah engkau menghitan wanita ini secara berlebihan. Karena apa? Nanti ketika wanita ini dihitan, maka mencerahkan wajahnya dan juga menyenangkan
yaitu bula atau buli, yaitu menyenangkan nanti suaminya kelak. Jadi banyak sekali hikmah kalau wanita itu dihitan. Jadi mohon izin untuk bapak yang tadi mungkin merasa takut, wajar. Karena mungkin ada perbedaan penafsiran. Karena kan kalau laki-laki disunat itu kan memang benar-benar kulupnya dipotong. Nah kalau ini bukan dipotong tapi hanya disenggol lah selaputnya, seperti itu. Tanyakan nanti kepada para bidan-bidan, oke pemirsa? Mudah-mudahan tidak menjadi satu kesalahan. Karena kita ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita taat kita seneng. Karena apa? Gak ada yang bisa mencelakakan. Maka ambillah ahlinya. Oh siapa nih? Seperti di zaman Rasulullah. Oh ahli hitam perempuan Ummu Atiyah. Oh pastinya perempuan. Kalau perempuan sama perempuan dia tahu. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita. Karena yang namanya trauma beda, Pak Ustaz. Kalau udah gede gimana tuh? Kalau udah gede, jangan ya. Kalau udah gede itu hal yang sudah terlewatkan. Itu maafu, dimaafkan. Nah udah gede disunat ya. Kalau Rasulullah memang ada dalam hadis ketika Nabi Ibrahim dihitan di usia 80 tahun. Dengan kampak atau dengan kapak. Itu bil kodum namanya. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak bisa seperti itu. Karena zaman Nabi Ibrahim AS beda dengan zaman kita sekarang ini. Jadi kalau kita ngomong masalah hitan, balik lagi. Yuk kita sama-sama mempelajari lagi apa yang dihitan. Karena apa? Ini ada dalam hadis lagi dinyatakan jika iltaqal hitana ini, jika ada dua hitan yang berjumpa, maka dia wajib mandi. Maka kalau kata-kata ada dua hitan yang berjumpa berarti kan laki dan perempuan. Maka ketika artinya dalam artian maaf berjima atau berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Berarti apa? Dua-duanya Dihitan. kalau bisa dihitan. Kalau salah satu nggak dihitan berarti nggak usah mandi dong. Enggak gitu juga ya. Begitu. Nggak bisa. Ya makanya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Kalau memang di situ ternyata lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kenapa enggak? Kenapa Why not? enggak? Iya, seperti Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Nurul Sama-sama. atas penjelasannya. Mohon izin. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini Ustaz Maulana akan menjelaskan. Apa itu? Katanya saya dengar ada mitos nih. Apa tuh? Ya. Tunggu dulu. Kan sudah bilang tadi dia- Kalau perempuan kan ada darah kotor, ya darah kotor itu kalau suka itu dibuang sembarangan, itu jadi makanan jin. Begitu ya? Iya, tahu. Kita tunggu jawabannya setelah satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mandi dulu.